Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat Smile Radio, sahabat Smile TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, yang memberikan kita semua nikmat kesempatan. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beramal soleh, untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan juga kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, akhlak, karakter kita yang tentunya harus jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah tentang kiat mendidik anak agar hafal Al-Quran sejak dini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua sebagai orang yang beriman ingin dan mencita-citakan punya anak-anak yang saleh salehah dan bahkan hafal Al-Quranul Karim. Nah, ini tentunya cita-cita, keinginan, harapan yang mulia sekali. Akan tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai keinginan itu hanya diucapkan dengan kata-kata saja atau tertulis di dalam buku lembaran-lembaran saja. Tapi bagaimana keinginan ini kemudian kita eksekusi dan menjadi proses, dan akhirnya apa yang kita impikan menjadi kenyataan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kiat-kiat, tips-tips agar kita lewati, kita jalani, agar kita biidznillah bisa punya anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang soleh-solehah, yang taat kepada kedua orang tua, yang tentunya nanti akan bermanfaat buat umat ini, buat negara ini, yang terus akan mengalirkan pahala kebaikan kepada orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat yang pertama adalah memantaskan diri. Kita sebagai orang tua yang ingin punya anak yang hafal Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus memantaskan diri. Kita harus memulai untuk menghafal Al-Quranul Karim. Sebagai orang tua, kita harus memulai, walaupun hanya 1 ayat saja setiap harinya. Kita mulai menghafal Al-Quran. Kita mulai lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. Suami dan istri punya kesepakatan untuk saling mengingatkan agar dekat dengan Al-Quranul Karim. Saling menyimak, saling mengoreksi bacaan. Nah, ini kiat yang pertama buat orang tua.
Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar ingin punya anak yang hafidhah, akan tetapi kita sendiri sebagai orang tua bahkan jauh dari Al-Qur'anul Karim. Nanti kiat yang pertama, memantaskan diri kita sebagai orang tua yang memulai terlebih dahulu membaca setiap harinya minimal 1 juz, kemudian mulai menghafal setiap harinya misalnya 1 ayat, Masya Allah. Jika 1 ayat kita istiqomah, maka biiznillah 17 tahunan, berapa, 9 bulan dan beberapa hari saja, insya Allah kita semua sudah hafal Al-Quran 30 juz, hanya modal sehari menghafal 1 ayat. Nah, sebagai orang tua yang ingin punya anak yang hafal Al-Quran, maka kita juga harus memulai dari diri kita sendiri, agar kelak ketika anak kita lahir, kemudian kita menjadi orang tua yang teladan, orang tua yang tidak hanya menyuruh anak, nak ngaji, nak ngafal Quran, tapi orang tua yang menyuruh anak mengaji, tapi orang tua nongkrong di warung kopi. Nyuruh anak mengaji, ternyata ibunya lagi nongkrong di depan TV. Tentunya ini tidak sesuai. Maka ayah bunda kaum muslimun dimanapun antum berada, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ini tahapan pertama. Kemudian yang kedua adalah masa kehamilan. Kaum muslimin barakallahu fikum, kita harus memperhatikan masa kehamilan. Sering bunda membacakan Al-Quranul Karim, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca zikir pagi, zikir sore, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak bayi yang lahir ini menjadi anak yang soleh soleha dan hafal Al-Quranul Karim. Selalu kita bacakan Al-Quranul Karim, sambil membaca Al-Quran, sambil mengulang-ulang 1 ayat, 2 ayat, yang kita ulang berkali-kali, berulang kali, sambil mengelus perut. Sekarang bunda merutinkan hal tersebut, sambil banyak berdoa, dimudahkan juga dalam persalinan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menghindari konflik antara suami dan istri, dan juga jangan lupa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga makanan yang bergizi, karena janin yang ada dalam kandungan ini tentunya membutuhkan nutrisi gizi yang bermanfaat sekali buat dirinya. Maka jangan lupa memberikan makanan-makanan yang bergizi, minuman-minuman yang bergizi. Jangan hanya berdoa, bacakan Al-Quran saja, tapi nutrisi, makanan-makanan asupan yang bermanfaat buat ibundanya dan juga janinnya ini juga harus terutama ayah untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi jangan sampai bayi ini juga kurang gizi, kemudian akhirnya nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini masa kehamilan. Kemudian selanjutnya setelah anak ini lahir, maka mari kita mensyukuri nikmat keturunan ini dengan misalnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentahlik, kemudian mencukur rambut dan bersedekah, kemudian juga memberi nama yang baik. Ini penting sekali ya bunda, berikan nama yang baik pada anak-anak kita. Jangan memberikan nama sembarangan nama, karena ada
eh, apa kejadian apa gitu, misalnya pas kebanjiran anaknya diberi nama Banjir, pas hari Senin namanya anaknya Senin, nggak mau repot. Dan memang ada orang tua terutama orang tua zaman dahulu memberikan anak itu yang apa ya, ketika itu ada kejadian apa ya dikasih nama seperti itu. Maka benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beri nama yang baik. Nama yang baik kalau laki-laki Abdurrahman, Abdullah, itu nama yang baik. Dan nama-nama yang lainnya kita berikan nama karena nama ini juga menjadi doa buat putra dan putri kita. Kemudian juga jangan lupa mengkhitankannya. Mengkhitankan, kemudian juga mengakikah. Akikah. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kemampuan, jangan pelit. Kalau untuk anak laki-laki 2 kambing, kalau untuk anak perempuan 1 kambing saja. Kita ikutin prosesnya, kita ikutin sunnah-sunnah setelah kelahiran ini, agar mudah-mudahan anak kita ini mendapatkan keberkahan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikutin, insya Allah, biidznillah, anak kita akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menurut, biidznillah. Kemudian ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah dahsyatnya kata-kata. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kata-kata kadang seseorang itu bisa masuk surga selamanya atau sebaliknya masuk neraka selamanya. Yaitu dengan syahadatain. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu syahadatain. Orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia anggap dia telah masuk, diakui sebagai orang yang beriman. Tapi orang yang tidak pernah bersyahadat, maka dia tidak beriman, bukan orang Islam. Dengan 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini memiliki dampak yang luar biasa dan konsekuensi yang luar biasa. Demikian juga beberapa kalimat ijab qabul mempunyai makna yang luar biasa, yang dengan ijab qabul akad nikah ini bisa menjadikan pernikahan halal dan barokah. Akan tetapi tanpa ijab qabul ini, sebuah hubungan suami dan istri bisa menjadi perzinahan selamanya. Ini dahsyatnya sebuah kata-kata. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga lisan kita. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, mendingan lebih baik kita diam. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua kemudian berkata yang tidak baik kepada anak-anak kita, berkata yang justru membuat anak kita malas belajar. Misalnya, contohnya kamu hafalannya nggak nambah-nambah, itu teman-temanmu pinter-pinter, itu teman-temanmu sudah 5 juz, kamu baru 1 juz. Masuk gini saja nggak hafal, ini kan mudah, kamu gimana sih? Nah, kata-kata seperti itu bisa justru menghancurkan mental anak kita, menjadikan dia drop, futur, dan bahkan semangatnya akan runtuh gara-gara apa? Orang tua. Padahal aslinya niatnya orang tua itu ngasih motivasi, tapi ternyata anak nggak bisa menerima hal itu. Karena apa? Dia merasa sudah
berusaha untuk menghafal, dia sudah merasa ya memang begitu kemampuannya. Maka bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga lisan kita. Katakan yang baik-baik. Bahkan sejak anak kita lahir, masih bayi yang belum bisa berkata, belum bisa ngomong itu, kita ajari yang baik. Kita sering bacakan Al-Qur'anul Karim dengan lisan kita langsung. Bisa ditarget. Seharinya misalnya sejus, diulang-ulang. Kemudian juga mungkin misalnya kita capek, bisa dibantu dengan speaker murotal. Kita perdengarkan terus, dengarin terus. Meskipun anak ini belum bisa bicara, mungkin belum bisa memahami, tapi pendengarannya bisa merekam apa yang ia dengar dari sekitarnya. Dengerin terus murotal Al-Quran. Kemudian bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kata-kata tadi kita lanjutkan. Misalnya kita memberikan panggilan-panggilan yang baik kepada anak kita. Misalnya namanya Abdurrahman. Abdurrahman, sini. Kalau panggilan biasa gitu. Abdurrahman, ambilkan buku di atas meja. Itu panggilan biasa. Misalnya kita ganti. Abdurrahman, calon hafid Quran, anak soleh, ambilkan buku ayat di atas meja. Nah ini akan mensugesti anak-anak kita. Oh iya, katanya ayah saya calon hafid Quran. Katanya ayah saya misalnya calon imam masjid Istiqlal misalnya. Dia punya semangat. Dia punya semangat daripada kita panggil dengan nama yang biasa. Sini anak soleh, sini calon hafid Quran. Ya, itu menambah semangat anak kita. Karena benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami karakter, sifat, perilaku anak kita. Kemampuan anak kita, kita harus tahu detail, kita pahami, sehingga kita tidak mudah membandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Mungkin anak orang yang lain bisa menghafal cepat, ternyata qadarullah anak kita memang belum bisa cepat. Tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika anak kita malas. Jadi selagi putra dan putri kita rajin menghafal Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, maka tidak jadi masalah. Masalah target hanyalah masalah waktu saja. Selama seseorang itu terus menghafal Quran, insya Allah bi'idznillah akan sampai 30 juz. Akan tetapi ada yang nyampainya lebih cepat, ada yang nyampainya 3 bulan, 5 bulan, setahun, ada yang nyampainya 2 tahun, ada yang 3 tahun baru selesai, ada yang 5 tahun baru selesai. Ini masing-masing punya kemampuan. Yang tidak boleh itu adalah malas. Karena bahkan anak yang punya kemampuan cepat menghafal sekalipun, kalau malas juga tidak akan selesai. Jadi kita lebih mengedepankan mengajar ini dengan kasih sayang, dengan kata-kata yang baik, semangat ayah dan bunda, tidak melihat banyaknya hafalan, tidak hanya kuatnya hafalan, tapi lebih ke istiqomahnya menghafal, rutinitas menghafal terus. Yang penting cinta Al-Quran, terus menghafal Al-Quran. Waktunya murojaah ya murojaah, waktunya menghafal terus, rutin aja. Itu udah otomatis. Insya Allah bakalan selesai, insya Allah bakalan lancar. Terus dimotivasi dengan kata-kata yang nggak apa-apa. Hari ini belum hafal nak, insya Allah bisa hafal. Besoknya lagi ternyata belum hafal. Ya besoknya lagi hafal, insya Allah sih nggak ada masalah. Nah, tidak ada dalil yang memerintahkan secara langsung agar wajib seseorang itu hafal Al-Quran 30 juz, enggak.
Maka yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua menuntun, membimbing, mengarahkan agar sesuai dengan yang tadi kita dari awal punya ingin punya anak-anak yang soleh-solehah dan hafidhah tadi. Dan nonton terus perjalanannya, perjalanan menghafal ini. Jangan sampai istilahnya keluar dari rel yang sudah kita tetapkan. Orang tua terus mengontrol, mengevaluasi, mengetahui lebih dalam apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, dievaluasi. Kenapa kok nggak nyampe target? Oh, ternyata masalahnya begini. Dan juga jangan saklek, jangan kaku kalau mendidik anak. Jangan modal membandingkan dengan anak orang. Misalnya itu Musa bisa 5 tahun setengah hafal 30 juz. Kamu harus bisa, kamu bisa. Motivasi, kemudian dipaksa-paksa, kemudian waktunya main pun udah nggak ada main kalau nggak nyampe target. Harus ngapal, udah nggak boleh kemana-mana kalau nggak nyampe target, nggak boleh jajan kalau nggak nyampe target, dan lain sebagainya. Akhirnya nanti anak kita akan menjadikan Al-Quran sebagai beban dalam hidupnya. Dan kebanyakan yang dipaksa-paksa itu biasanya nanti anaknya bosan dan futur di tengah jalan. Jadi pelan saja, terus dengan edukasi, dengan cara yang menyenangkan, dengan kata-kata yang penuh semangat dan berwibawa. Terus semangatin anak, insya Allah. Jadi membuat perintah dan larangan pun di dalamnya ada edukasi, ada ada cinta di dalamnya, bukan hanya niru orang. Padahal orang tuanya juga berbeda, ya kan? Kita dengan orang tuanya Musa berbeda, Musa dengan anak kita berbeda, punya karakter yang berbeda, ya kan? Background yang berbeda. Tidak bisa metode orang begini terus kita persiskan. Ya tadi, bahkan nggak boleh main karena ada kejadian anak yang memang dipaksakan dari kecil, bahkan main tidak boleh, target Quran terus, akhirnya kasihan. Sekarang down, futur. Ya kan. Dan kalau kita membuat jadwal rutinitas yang baik, ya waktunya main ya main aja. Nggak apa-apa main, nggak ada dosa kok. Selagi permainannya permainan yang mubah, permainan yang baik, bahkan mendidik, bagus, nggak ada masalah. Waktunya menghafal. Waktunya menghafal, jangan main. Harus fokus menghafal. Waktunya main, waktunya tidur, waktunya makan. Sesuai saja dengan durasi yang sudah kita buat. Nanti kembali kata-kata ya bunda yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah the power of keteladanan. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari awal ditekankan untuk memantaskan diri ini karena anak itu butuh keteladanan. Jadi ketika anak melihat orang tua menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran di depan matanya, maka insya Allah anak secara otomatis akan mengikuti, meniru, dan dengan mudah sekali kita memberikan perintah. Berbeda dengan tadi nyuruh anak menghafal, nyuruh anak mengaji, tapi orang tua nongkrong di depan TV. Itu beda powernya. Bahkan nanti kalau anak ini sudah pinter ngomong, wah, disuruh, nah ngaji cepetan, main aja, nanti dia akan balas. Bunda aja masih nonton TV, nah cepetan, harus nyampe target, kamu gini, paksain, harus nyampe target, ini waktunya tinggal segini. Nanti kalau anak ini udah, kalau nggak dapat kita gagal menanamkan cinta kepada Al-Quran, nanti anak bahkan melawan.
Ayah sama bunda saja 1 juz belum hafal. Ngapain saya harus dipaksa-paksa? Bisa seperti itu. Makanya pentingnya menanamkan kecintaan tadi. Mendidiknya dengan cinta, dengan kasih sayang. Bukan hanya dengan paksaan, kekerasan apalagi. Jadi anak akan senang ketika orang tua juga ikutan menghafal. Jadi dalam rumah ada suasana menghafal Al-Quran. Misalnya sudah kita tetapkan ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh itu jam Al-Quran. Maka semua anggota keluarga ngumpul kemudian mengambil mushaf Al-Quran. Kita rutin, udah tinggalkan dulu masak, tinggalkan dulu PR, tinggalkan dulu pekerjaan lain-lain. Nah, waktu yang sudah disepakatin bersama ini sudah Quran dulu. Quran dulu, ngaji dulu, ngafal dulu, murojaah dulu, sesuai dengan jam yang durasi sudah kita tentukan. Nah, setelah itu baru bisa bisa beraktivitas, mempersiapkan aktivitas orang ayah mempersiapkan untuk bekerja, keluar rumah, kemudian bunda mungkin mempersiapkan untuk masak nasi dan lain-lain. Kemudian anak kita untuk persiapan sekolah, misalnya mandi dan nata buku, tas dan lain-lain. Atau ada yang nyapu, ada yang ngepel. Tapi di awal dan pagi-pagi sekali kita sudah memulai keluarga kita dengan tilawatul Quran, yaum Al-Quran. Waktu kita sudah kita isi dengan Al-Quran. Dari anak, istri, suami, semua nanti akan dapat keberkahan Al-Quran. Keluarganya akan bahagia, pekerjaannya akan mudah, insya Allah. Dan target yang diinginkan tanpa disadari, ternyata selesai aja. Dan selesainya dengan bahagia. Karena anak menjalani proses menghafal dan murojaah itu dengan cinta. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran, karena keinginan anak ini sendiri untuk menjadi anak yang hafidh Quran, yang soleh dan soleha. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biidznillah taala akan kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Jadi demikian tips kiat untuk orang tua agar punya anak hafal Al-Quran sejak dini. Dan yang paling penting adalah praktek. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dapatkan, kemudian kita amalkan. Insya Allah bi'idznillah anak-anak kita semua bisa hafal Al-Quran 30 juz dan menjadi anak yang soleh-soleha menurut orang tua, taat dan hormat kepada guru, dan kelak nanti besar menjadi anak pemuda-pemudi Islam yang menjadi garda terdepan dalam membela dakwah Islam ini. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.